Function test dan prinsip kerja solenoid palep. Solenoid palep merupakan sebuah katup yang dapat dikendalikan secara elektrik ya, baik menggunakan arus DC maupun arus AC ya, dengan menggunakan prinsip elektromagnetik teman-teman. Nah, bagaimana sih prinsip kerjanya dan jenis-jenisnya? Yuk mari kita bahas. Baik teman-teman, di sini akan dijelaskan mengenai tipe dari solenoid palep ya, berdasarkan aksinya. Yang pertama yaitu normally close atau NC ya. Jadi pada tipe normally close ini, pada saat posisi awal atau coil ini tidak teraliri oleh listrik ya, maka posisi katupnya adalah tertutup atau close ya, sehingga tidak ada aliran dari input ke output teman-teman. Kemudian jika coilnya di energize atau diberi listrik ya, maka katup akan terbuka sehingga aliran akan mengalir ya. Kemudian tipe yang kedua ya, yaitu normally open. Ini kebalikan dari normally close, yaitu pada saat posisi awal, pada saat coilnya tidak diberi tegangan, maka posisi katup adalah terbuka ya, sehingga ada aliran dari input ke output. Kemudian jika di energize atau coil diberi tegangan, maka katupnya akan tertutup ya atau close, sehingga tidak ada aliran dari input ke output ya. Kemudian bagaimana sih prinsip kerjanya? Yuk mari kita bahas. Sekarang kita akan membahas mengenai prinsip kerja solenoid palep tipe normally close ya. Untuk yang tipe normally open sebenarnya secara prinsip sama saja ya teman-teman, hanya berbeda di aksinya ya. Jadi di dalam solenoid palep ini terdapat kumparan ya atau coil yang berisi lilitan ya, lilitan konduktor terhubung dengan pegas ya atau spring yang terkoneksi juga dengan inti besi atau plunger yang menutup katup ya. Nah, saat kumparan ini atau coil ini diberikan tegangan sesuai dengan spesifikasinya ya teman-teman, maka terjadilah induksi elektromagnetik teman-teman ya, yang akan menimbulkan gaya magnet. Nah, gaya magnet ini, gaya tarik magnet ini lebih kuat daripada gaya dorong pegas ya, sehingga plunger ini akan tertarik ke atas ya, mendekati coil magnet ya, karena adanya gaya magnet, sehingga katup akan terbuka ya teman-teman. Akibatnya fluida dari inlet akan mengalir ke outlet ya. Kemudian pada saat coil di-energize atau coil tidak terdapat tegangan ya, maka gaya magnet akan berkurang atau menghilang, sehingga gaya magnet akan lebih lemah daripada gaya dorong pegas ya. Akibatnya plunger akan menutup ya, kembali ke bawah ya, menutup katup ya, sehingga aliran tidak akan mengalir ke outlet ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan mensimulasikan solenoid palep teman-teman ya. Kali ini bertipe NC ya atau normally close. Sini kita lihat dulu ya teman-teman untuk spesifikasinya. Nah ini tegangan coilnya itu AC di 20 volt ya, jadi coilnya akan energize jika diberi tegangan AC ya 20 volt. Kemudian ukuran konektornya seperempat ya, maksimal pressure yang dapat dialirkan yaitu 10 kilo ya. Nah, untuk arah alirannya kita bisa lihat di tanda panah ini teman-teman ya. Tanda panahnya itu dari kiri ke kanan nih, artinya sebelah kiri ini merupakan inletnya, kemudian sebelah kanan ini merupakan outletnya teman-teman ya. Nanti kita akan simulasikan dengan cara kita hubungkan inletnya dengan, di sini kita mempunyai regulator angin ya, jadi kita bisa hubungkan dengan angin. Kemudian nanti kita akan amati outputnya ya. Saat dua kabel ini kita connect ke 220 volt AC, harusnya dia akan terbuka ya teman-teman. Oke, kita pasang output regulatornya ke selang ya. Oke, nanti ujungnya ini akan kita connect dengan inletnya solenoid ya teman-teman ya. Teman-teman ya, kita pasang konektornya NPT nya ini ke sini ya teman-teman, para inlet ya. Oke, jadi kemudian kita hubungkan output regulator selangnya ya sebagai inlet dari solenoid ya. Oke, kita bisa gunakan kunci Inggris ya untuk mengencangkan ya teman-teman, agar tidak ada kebocoran. Ini Pak ya.
Kemudian untuk power supply 20 volt AC nya kita hubungkan dengan breaker ya teman-teman di sisi incomingnya ya, untuk mempermudah pengetesan. Oke, kita hubungkan ke terminal 20 volt AC ya, fase L sama N nya. Oke, kemudian kita connect supply coil dari solenoid ya ke breaker ini ya, ke outcomingnya. Baik teman-teman, untuk solenoid valve ini inletnya telah kita hubungkan dengan regulator ya, outputnya. Jadi nanti akan ada angin ya sebagai inlet dari solenoid ini. Kemudian coilnya telah kita hubungkan dengan breaker 20 volt AC ya. Jadi pada saat kita on kan nanti harusnya dia akan membuka ya, dan keluar angin dari sini teman-teman, dari outletnya ya. Ini kita gunakan tisu ya untuk indikator anginnya keluar gitu ya. Oke, coba kita nyalakan teman-teman ya. Siap, Padip. 1, 2, 3. Oke. Masih YouTube lagi. Sekali lagi kita coba lagi teman-teman. Baik teman-teman, kita telah berhasil mensimulasikan solenoid valve ya. Baik teman-teman, di sini juga kita perlu memperhatikan efek sumber daya yang tidak sesuai ya. Misalkan kita gunakan coil 20 volt AC ya, tapi kita gunakan sumbernya yang 380 AC ya, atau over voltage seperti ini. Coba kita simulasikan ya teman-teman. Nah, coil terangkat tapi dia terjadi overheat ya pada coil karena arus yang sangat besar. Akibatnya coil terbakar dan merusak solenoid ya teman-teman. Kemudian selanjutnya AC ya, solenoid AC ini diberikan sumber daya DC ya. Akibatnya terjadi stres dan chattering ya, atau plongernya naik turun seperti itu ya. Akibatnya menimbulkan overheat juga di sisi coil ya. Akibatnya coil terbakar juga. Kemudian selanjutnya under voltage ya. Misalkan kita beri input 110 volt AC ya pada coil 20 volt ya. Jadi akibatnya plonger tidak terangkat teman-teman ya. Plonger tidak terangkat dan menyebabkan stres ya teman-teman. Akibatnya lama-kelamaan akan terjadi overheat di coil dan coil pun terbakar juga ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memastikan spesifikasi sumber dayanya sesuai dengan spesifikasi coilnya teman-teman ya. Demikian, terima kasih.